Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Armita, CGP Angkatan 11 dari Kota Pariaman. Di sini saya bersama Ibu Wedi Agustini, guru SD 04 KJ. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah, sehat ya Bu. Nah, di sini kita hari ini melakukan percakapan observasi ya Bu ya, sebelum Ibu nantinya melakukan proses pembelajaran di kelas, atau saya melakukan observasi di kelas itu nantinya. Nah, sebelumnya saya sampaikan ini tujuan kita melakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi gitu, proses pembelajaran di kelas ini ya. Nah, kenapa kita adakan percakapan ini? Agar Ibu nanti lebih siap gitu, dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik bagi kelas ini. Nah, sebelumnya saya ingin banyak pertanyaan Ibu. Nah, pertama mengenai tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu dalam proses pembelajaran nantinya apa ya? Dalam proses pembelajaran ketika di observasi, insya Allah saya mengambil mata pelajarannya pendidikan Pancasila ya, bab 2 tentang aturan di rumah. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu tentang macam-macam aturan di rumah, kemudian tujuan mematuhi aturan di rumah. Berarti ada dua tujuan ya, macam-macam aturan dan tujuan aturan tersebut ya. Nah, kemudian di sini saya ingin tanya, kira-kira ada penimbangan yang bagaimana gitu yang diobservasi ini? Kebetulan untuk proses pembelajarannya saya fokusnya di minusnya tentang keterampilan suasana kelas ya Bu. Jadi saya di sini mengambil model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Jadi di situ anak-anak atau siswa kelas 2 saya bagaimana mereka bisa berdiskusi, berpikir kreatif, dan bisa tampil untuk memprestasikan hasil diskusi mereka. Oke, berarti nanti Ibu akan menggunakan model cooperative learning ya. Nah, kemudian di sini Bu mungkin boleh Ibu cerita sedikit tentang langkah pelancaran pembelajaran Ibu, yang mungkin dari segi model atau metode. Untuk mata-mata pembelajarannya ya yang pertama sekali adalah ya tentu pendahuluannya bagaimana SBQ-nya supaya seru gitu ya, kemudian langkah-langkah kegiatan intinya. Yang jelas saya membagi kelompok menjadi 4 kelompok siswa kelas 2, kemudian mereka berdiskusi dengan kelompoknya, membuat bunga norma yang berisikan atau dari rumah itu, kemudian mereka mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya dan subjek ya. Nah, kira-kira medianya apa kira-kira yang digunakan? Medianya untuk mempermudah anak yang jelas ada laptop, infocus, kemudian video pembelajaran dan paket bunga norma yang akan didiskusikan oleh kelompok siswa saya. Begini ya. Kemudian Ibu, kira-kira nih kapan waktu yang pembelajaran tersebut dan jam berapa? Insya Allah untuk proses pembelajaran ketika diobservasi saya mengambil waktunya hari Kamis depan ya Bu. Depan jam 4 sampai 5. Insya Allah Kamis depan jam 4 sampai 5 ya. Saya insya Allah untuk masuk di kelas itu mau mencatat dan memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan nanti. Dan setelah itu mungkin kita akan berbincang lagi pasca observasinya ya. Nah, ini Bu, dari percakapan kita ini kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Percakapannya yang saya dapatkan itu saya merasa di sini lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran ketika diobservasi nanti ya Bu ya. Dan tentunya rasanya juga lebih semangat dan percaya diri insya Allah Bu ya. Berarti Ibu lebih percaya diri ya dan lebih siap untuk persiapan kerjaan besok. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan sampai ketemu nanti kita di hari Kamis depan ya Bu ya, di jam ketiga dan ke-5. Oke, baik, demikianlah percakapan observasi bersama Ibu Weni, guru kelas 2 SD 04 Gajai. Sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah semuanya, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi bersama saya Eva Anita, CGP Angkatan 11 dari Kota Pariaman. Sini saya masih bersama Ibu Weni Agustini yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Ibu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat seperti yang Bapak lihat. Iya, Seperti biasa ya. manis. Oke, begini Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya ingin nanya-nanya nih Bu ya. Oke, nah di sini tujuan yang kita lakukan dalam percakapan ini ingin mengevaluasi sejauh mana gitu proses pembelajaran yang telah dilakukan gitu ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu terkait dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Proses yang saya lakukan alhamdulillah berjalan sesuai rencana yang saya buat dari mereka diskusi sampai presentasi ya. Alhamdulillah, jadi artinya sesuai dengan yang Ibu rancang gitu ya. Masya Allah. Nah, sekarang ke yang selanjutnya ya Bu. Mengenai langkah-langkah gitu ya Bu, langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan, boleh cerita sedikit Bu? Boleh. Tadi seperti yang boleh tadi bahwa di sini langkah-langkahnya siswa saya berdiskusi untuk membuat bunga norma. Ya, langkah awalnya tentu saya membagi anak-anak tadi menjadi 4 kelompok. Kemudian saya memberikan paket bunga normanya, kemudian menjelaskan bagaimana membuat bunga norma. Kemudian mereka berdiskusi dan mempresentasikan. Alhamdulillah, berarti semua langkah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Area pengembangan yang bagaimana nih yang Ibu terapkan dari proses pembelajaran itu? ya. Tadi ini kan mereka berdiskusi, jadi saya mengambil model pembelajarannya itu ya cooperative learning. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi ya antar mereka. Jadi mereka berani untuk diskusi dan berani untuk tampil. Oke. Tapi di sini harapan Ibu bagaimana model yang Ibu rancang berjalan dengan baik, kemudian siswa menjadi aktif gitu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, dari proses pembelajaran tersebut ada nggak kendala atau hambatan yang Ibu rasakan Bu? Oh ada ya Bu ya. Yang pertama yang kendala yang saya rasakan adalah waktu ya Bu ya, waktu ya. Karena di sini saya di fase A, jadi bagaimana saya memanage waktu, kemudian membuat anak-anak itu fokus juga dan diskusi antar mereka dalam berkelompok gitu. Di sini memang hambatannya waktu ya, memang untuk kelas fase A ini memang kita butuh waktu panjang ya dia bersama anak, bagaimana dia itu menjadi paham gitu ya apa yang kita sampaikan dan mengerti gitu. Nah di sini selanjutnya Bu, kira-kira rencana kedepannya ya, rencana tindak lanjut Ibu apa gitu, boleh sedikit cerita? Ya, rencananya ke depannya adalah ya tadi, karena waktu adalah kendala saya, jadi saya bagaimana untuk bisa menjadikan waktu pas sesuai dengan rencana tadi gitu ya. Kemudian bagaimana untuk fokus dan dalam berdiskusi gitu. Berarti rencana Ibu ke depannya Ibu bagaimana mengatur waktu ya Bu ya, dan kemudian bagaimana murid kita menjadi lebih fokus lagi pada pembelajaran yang kita lakukan. Nah, oke Bu, kira-kira nih Bu ya, kapan nih rencana Ibu itu untuk Ibu terapkan Bu? Oh, ya. Kalau bertanya tentang kapan ya Bu ya, tentu kita sebagai guru secepatnya dan itu akan selalu ya, selalu harus kita lakukan bagaimana kita supaya menjadikan murid itu sesuai dengan rancangan kita gitu. Selalu dalam setiap pembelajaran gitu ya. Artinya dalam waktu dekat ini Ya, Ibu akan mempersiapkan gitu ya. Ya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya proses kita menjadi lebih baik lagi. Demikianlah proses supervisi akademik yang telah dilakukan dengan rangkaian kegiatan observasi, saat observasi dan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.